berdoa? Puji nama Tuhan. Siapa yang bersyukur buat pagi hari ini? Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Engkau hadir kembali bagi kami semua Tuhan setiap waktu. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dan luar biasa. Kesetiaan-Mu ya Tuhan tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Karena Engkau ya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu ya Tuhan mengingat kami ya Tuhan dalam setiap detik ya Tuhan. Karena kami berharga di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu ya Tuhan. Kami boleh memberikan nyanyian dari dalam hati kami. Kami boleh mempersembahkan ya Tuhan pujian, menyembahkan mazmur ya Tuhan, sebagai korban syukur kami di hadapan Engkau. Lawat kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau mengingatkan kami, memimpin kami, menghibur kami, menyembuhkan kami. Dan hadirat-Mu itu ya Tuhan, boleh kami alami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap berjumpa dengan Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari masuk di dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru. Kita bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Dia. Syukur bagi
urapannya yang ajaib, sanggup memulihkan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Bagi mereka yang menantikan Tuhan, ada sukacita bagi gerejanya. Roh Kudus yang dicurahkan sanggup memulihkan diri saudara dan saya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, gunakan tangan kita untuk memuji Dia, bersyukur dan tinggikan Dia. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saudara, saya rindu mendengar suara Bapak Ibu sendiri nyanyikan pujian ini. Roh Kudus tercurah. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah Di tempat ini, Haleluya. urapannya yang ajaib Nyanyikan dengan iman, saudara. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, Amin. membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Sebab belenggu dosa telah dipatahkannya, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru bersama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kuasa Roh Kudus. Sorak-sorai bersama-sama ya Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan menyiapkan diri kita untuk lebih dalam lagi masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara, 10 tahun yang lalu setelah operasi hipertiroid, pita suara saya sempat mengalami gangguan. Sepulang dari rumah sakit, suara saya semakin lama semakin hilang dan akhirnya tidak ada suara lagi. Dalam permohonan saya kepada Tuhan dan di dalam tangisan saya
Saya memohon Tuhan pulihkan suara saya, karena saya masih rindu dan mau melayani Tuhan, khususnya dalam bidang puji-pujian dan mengajar sebagai guru. Hingga suatu kali saya bermimpi menyanyikan lagu yang sebentar akan kita nyanyikan bersama. Dan sampai saya terbangun membuka mata saya, lagu ini terus saya nyanyikan di dalam hati saya. Saya percaya kuasa Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, penghiburan dan pimpinan. Kuasa Roh Kudus itulah yang memulihkan pita suara saya hingga pada akhirnya. Dan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita saat ini pun, Dia mau turut bekerja dalam kehidupan saudara juga. Saudara yang letih, putus asa, ragu akan masa depan, saat kita mau melibatkan Roh Kudus setiap waktu, kita akan mengalami kuasa-Nya yang memulihkan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dia adalah penolong dan penghibur. Percayalah, masa depan yang indah sudah Tuhan sediakan bagi kita yang mau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Janjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Roh Kudus meneguhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Haleluya. Mari percaya bahwa Dia penolong kita. Engkau penolong kami, ya Roh Kudus. Kau penolongku, Kau penghiburku. Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah, Kau yang terindah dalamku, Yesus, termanis bagiku. Amin. Tiada yang lebih besar
sembahlah Dia di dalam kekudusan hidup kita. Terus sembahlah Dia, terus sembahlah Dia. Pakai waktumu untuk senangkan, untuk memujinya. Dia Yesus yang baik, Dia memelukmu, Dia menghiburmu, menghapus air matamu. Sembah Dia, sembahlah Dia, senangkanlah Dia. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, Kau berbicara buat setiap kami masing-masing. Apa yang menjadi kebutuhan kami Engkau paling tahu. Mari bawa hidup kita saudara, arahkan tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hatinya, menyenangkan hati Allah Bapa, menyenangkan hati Yesus, menyenangkan Roh Kudus. Mari buat komitmen dalam diri kita untuk selalu mengandalkan Yesus, untuk selalu melibatkan Roh Kudus, dan selalu berdoa kepada Allah Bapa kita. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, Roh Kudus jamah kami. Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus. Amin. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Ya Roh Kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwa. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari saya undang anak-anak sekolah minggu untuk tampil ke depan bersama dengan para guru. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Biarlah kuasa Roh Kudus saat ini memimpin kami, memenuhi kami, sehingga kami boleh merasakan kemuliaan Allah turun di tengah-tengah kami. Biarlah segala pujian, ucapan syukur kami boleh berkenan di hati Bapa di surga.
memuliakan Tuhan Yesus, dan membawa jiwa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus saat ini menjamah setiap hati kami yang kami datang dengan penuh beban, penuh masalah, tetapi kami mau serahkan. Biarlah Roh Kudus menjamah, memulihkan, menuntun kami pada jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Biar Engkau mau berbicara kepada kami, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang berkuasa, yang berkuasa mengubah dan memulihkan jiwa kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mendengar siaran, kiranya Tuhan juga akan menolong menjamah mereka. Sebentar juga anak-anak-Mu akan beribadah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada anak-anak yang masih kecil, yang masih murni hatinya ini, supaya mereka boleh mengenal kebenaran, mengenal pribadi Yesus dengan lebih intim lagi. Mereka menjadi milik Tuhan yang disempurnakan dari hari ke hari. Pakai guru-guru yang akan mengajar juga. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan beribadah anak-anak sekolah minggu. Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan, menyanyikan Roh Kudus, Engkaulah penolongku. Roh Kudus, Engkaulah penghiburku. Hari-hari ini kita masih di dalam bulan merenungkan tentang Roh Kudus. Saudara, tadi saya mendengar Ibu Inge bersaksi di dalam masa yang penuh dengan kesulitan karena sakit yang dia derita, dan dia hampir kehilangan suaranya karena pita suaranya yang terganggu. Saudara, mungkin saudara dan saya juga pernah mengalami hal-hal yang semacam ini. Hal-hal yang penuh dengan kesesakan, yang mungkin membuat kita bingung. Kita nggak tahu harus bagaimana dalam situasi yang kepepet. Atau mungkin kita sudah melakukan suatu kesalahan, bahkan boleh dikatakan itu dosa yang besar, yang dulu mungkin kita anggap itu bukan sesuatu apa-apa, mungkin itu benar, tetapi di kemudian hari baru kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata salah. Salah besar, bahkan fatal kesalahannya. Muncullah sebuah pertanyaan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Saudara, pertanyaan yang sama pernah terjadi 2000 tahun yang lampau. Ketika orang banyak yang berada di kota Yerusalem itu mendengar sebuah khotbah, yaitu khotbah Petrus. Nah, kita akan membaca lebih dahulu latar belakang dari tema pembahasan kita hari ini. Sebuah judul yang saya beri dalam bahasa Inggris, sebuah pertanyaan, what shall we do? Apa yang harus kami lakukan? Kita akan baca lebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24 lebih dahulu, supaya atau mungkin saya akan membacakan mulai dari ayat 14 ya, ayat 14 dan 15. Ini mengenai khotbah Petrus ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini yang dimaksud adalah murid-murid Tuhan yang sedang berkumpul di kamar loteng dan mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak mereka pahami tetapi dipahami oleh orang lain. Dikatakan orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Ya, masih pagi, gak mungkin mabuk. Ya, saya akan loncat. Kita akan baca ayat yang ke-22. Setelah itu, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ya. Dia, yaitu Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, rencana Bapa, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Siapa yang dimaksud bangsa-bangsa durhaka? Ya mereka, orang-orang yang telah menyalibkan Yesus. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yesus yang sudah mereka salibkan, mati di atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Tapi pada hari ketiga, Yesus dibangkitkan. Itu yang dikatakan oleh Petrus kepada orang banyak yang mendengar. Nah, lompat ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami itu ya Petrus dan rasul-rasul dan para pengikut Yesus yang lain. Mereka adalah saksi tentang kebangkitan Yesus. Ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Yesus yang sudah naik ke surga, yang sudah ada di sebelah kanan Bapa, itulah yang mencurahkan Roh Kudusnya. Nah saudara, saya loncat ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? What shall we do, brothers? Ya, saudara, ketika orang-orang mendengar, Petrus mengatakan hal yang dia saksikan sendiri, yang dia dengar sendiri tentang Yesus yang mereka salibkan. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang sedang berkumpul di Yerusalem ketika mereka sedang memperingati hari Pentakosta, mereka takjub, mereka dikatakan terharu. Sebetulnya kata terharu ini kurang cocok ya terjemahannya. Yang lebih cocok adalah tertusuk hatinya, ya. Bahasa Inggrisnya itu cut to the heart, ya, pierce, menusuk sampai ke dalam. Mereka benar-benar pedih, perih hatinya ketika mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata salah. Mereka telah menyalibkan orang yang salah. Bahkan orang yang mereka salibkan itu tidak lain adalah Allah sendiri yang turun menjelma menjadi manusia. Mesias yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Ini kesalahan yang fatal. Dan Yesus itulah yang mereka salibkan. Mereka enggak tahu kalau itu Mesias. Mereka anggap Yesus itu adalah penghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sebabnya mereka mengatakan mereka Yesus ini patut dihukum mati. Dan hukumannya itu adalah salib. Nah, dalam
keadaan seperti itulah. Dalam keadaan yang terpepet, dalam keadaan yang pedih hatinya karena menyadari kesalahan itu, mereka terus bertanya, what shall we do, brothers? Apa yang harus kami lakukan kemudian? Saudara, kesadaran yang membuat mata rohani kita melek. Dan kita bisa melihat betapa kotornya diri kita, betapa hinanya, betapa besarnya dosa yang telah kita lakukan. Itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya saya katakan, ini bukan apa yang keluar dari mulut Petrus ini dari hasil pikiran Petrus sendiri. Tetapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, saya mau saudara tahu siapakah Petrus. Petrus ini adalah murid Yesus, ya, yang dianggap sebagai pemimpin murid-murid yang lain. Dia adalah seorang nelayan, ya. Awalnya dia adalah seorang nelayan yang sederhana, yang tidak berpendidikan tinggi, yang emosional sekali sifatnya, ya. Dia berani melakukan, dia berani bertindak walaupun kadang-kadang mikirnya telat, ya. Itulah Petrus. Nah, bagaimana Petrus bisa berkhotbah demikian panjang kalau saudara baca mulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-40, ya. Itu panjang sekali khotbahnya. Saya nggak tahu berapa panjangnya, tetapi mereka tidak bosan mendengar. Bahkan orang-orang itu sangat tertusuk hatinya ketika mendengar khotbah Petrus yang mereka lihat ini benar-benar suatu hal yang luar biasa. Khotbahnya sangat berkarisma dan itu yang membangkitkan emosi banyak orang sehingga mereka merasa pedih, tertusuk hatinya. Ini bukan karena Petrus pandai berorasi, tetapi itu dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang sama itulah yang menggerakkan hati orang-orang sehingga mereka merasa tertuduh dan tertusuk hatinya. Ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara tahu, Petrus ini beberapa waktu yang lampau, ya, kurang lebih 50 hari sebelumnya, dia pernah ketakutan setengah mati ketika seorang gadis kecil bertanya kepada dia, apakah engkau adalah muridnya Yesus itu yang sedang ditangkap, yang sedang disiksa oleh prajurit Romawi? Ya, saat itu Petrus dengan gemetar dia mengatakan, bukan, aku enggak kenal siapa dia. Dia menyangkal, saudara, kalau dia murid Yesus. Dan dia lakukan itu sampai 3 kali, dia menyangkal terus. Enggak, aku enggak kenal, benar. Saudara, Petrus yang sama. Setelah dia mendapatkan kepenuhan dari Roh Kudus, Petrus itu berani berkata dengan lantang, dengan tegas tentang kesalahan, tentang dosa mereka. Ketika Roh Kudus bekerja, ada sesuatu yang terjadi. Ketika Roh Kudus bekerja, orang akan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Ini adalah suatu reaksi yang seharusnya terjadi. Ketika kita sedang mendengar khotbah, ketika kita disadarkan akan dosa yang kita perbuat, seharusnya kita mengatakan, ya benar ya. Terus apa yang harus aku lakukan? What shall I do? Harusnya itu yang terjadi. Bukannya kita malah mengatakan, waduh memang pengkhotbahnya itu sentimen sama saya kok memang. Dari dulu dia tuh gak suka sama saya. Dia tuh selalu nyindir-nyindir saya terus. Saudara, saya pernah dikatakan seperti itu dulu ya. Saya padahal gak tahu apa-apa tentang persoalan dia. Memang saya Tuhan, saya bukan Tuhan yang tahu semuanya. Tetapi memang saya akui ada, bukannya enggak ada. Ada pengkhotbah yang seperti itu. Tapi kalau dia seorang pengkhotbah yang benar, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti tidak akan melakukan hal itu. Dia pasti tidak ingin melukai hati seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri. Atau untuk
mumpung nih ada kesempatan nih, aku bisa ngomong, curcol di mimbar. Bukan itu saudara. Namun ketika orang itu disadarkan oleh pekerjaan Roh Kudus, ternyata tidak semua loh saudara, orang itu kemudian reaksinya sama. Ada orang yang sadar kemudian bertobat. Iya ya, terus apa yang harus aku lakukan dong? Terus gimana dong? Dia sadar itu tandanya. Tapi ada orang yang sadar dia sudah melakukan berdosa, tapi dia acuh tak acuh, biarinlah. Lewat aja deh. Dia pura-pura gak mau dengar lagi. Tetapi ada juga orang yang sadar, dia sudah disadarkan bahwa dia melakukan kesalahan, tetapi kemudian dia memilih jalan yang sama. Ya, karena dia tahu, dosaku terlalu besar, aku enggak pantas hidup lagi. Lalu dia mengambil jalan pintas bunuh diri seperti Yudas. Ada. Yudas Iskariot, murid Yesus, yang telah menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Dia mengatakan, aku telah salah menjual guruku, orang yang tidak bersalah. Sekarang dia disalibkan. Dan dengan penuh penyesalan dia mau kembalikan uang 30 keping tapi tidak, imam-imam tidak mau menerima. Itu sebabnya dia mengambil jalan, aku terlalu buruk untuk hidup. Dan dia mengambil jalan pintas bunuh diri. Bukan itu caranya. Itu cara yang salah dan konyol saya katakan. Tetapi bagi orang-orang yang masih sehat, yang masih waras secara mental, kalau dia tahu bahwa dia telah berbuat salah, mereka pasti akan bertanya, terus saya harus gimana dong? Itu tandanya dia merasa sedih akan dosa-dosanya dan dia mau memperbaiki diri. Ya. Saudara, kesedihan terhadap dosa itu adalah hal yang penting karena itu merupakan awal pertobatan. Sekali lagi, kita baca sama-sama. 2, 3. Benar. Matius 5 ayat 4 mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Orang yang bersedih hati karena mereka akan dihibur Allah. Bersedih karena apa? Bukan karena sedih karena kehilangan gangdau, bukan ya. Kehilangan pekerjaan, bukan. Tapi kesedihan karena dosa. Dia sadar dia telah melakukan kesalahan, kemudian dia merasa sedih. Itu, orang semacam itu tandanya ada harapan. Dikatakan orang itu berbahagia karena dia akan dihibur oleh Allah sendiri. 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan, duka cita menurut kehendak Allah akan membawa pada pertobatan. Nah, kesedihan ya, duka cita. Kesedihan karena menyadari akan dosanya. Itu membawa kepada pertobatan atau perubahan. Dan hal itu juga akan mendatangkan keselamatan. Ya, setelah dia sedih, dia bertobat dan dia mendapatkan keselamatan, bukan kematian. Nah, saudara, pernahkah saudara merasakan hal seperti ini? Ada satu kesedihan yang mendalam karena kita sadar akan perbuatan kita yang salah dan telah menyakiti hati Tuhan atau menyakiti hati orang lain. Pernah? Sering? Jarang? Atau enggak pernah? Saudara bisa menjawab sendiri ya. Kalau saudara sering merasakan hal ini, berarti saudara masih sehat secara rohani. Berbahagialah saudara. Tetapi kalau saudara jarang merasakan hal ini, jangan-jangan hati saudara sudah mengeras. Hati saudara sudah membatu. Saudara menganggap dosa itu hal yang biasa. Yang tidak menggetarkan saudara lagi, yang tidak membuat hati saudara tertusuk, terluka karena perbuatan saudara sendiri. Tapi kalau saudara belum pernah merasakan kesadaran seperti ini,
yang membuat saudara sedih dan menangis karena dosa yang saudara sudah lakukan, hati-hati. Karena itu pertanda saudara belum pernah bertobat. Jadi perlu diragukan kekristenan saudara. Saran saya, segera perbaiki hubungan dengan Tuhan dan bertobat sebelum terlambat. Petrus memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi dengan dua hal. Ya, ketika orang banyak bertanya, what shall we do? Apa yang harus kami lakukan? Petrus memberikan solusinya dua hal. Yang pertama dia memberikan perintah. Dan yang kedua dia memberikan janji. Ya, perintah apa yang diberikan? Ya, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-38 Kisah Para Rasul pasal yang kedua, jawab Yesus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, dua hal yang Petrus katakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya, sampai di sini dulu. Perintahnya apa? Yang pertama, bertobat. Yang kedua, apa saudara? Dibaptis. Nah, apa yang dimaksud dengan bertobat? Bertobat di sini bukan sekedar menyesal. Menyesali apa yang telah dia lakukan yang salah. Karena penyesalan belum tentu membawa pada perubahan. Mungkin dia nyesel, iya ya, kenapa saya kok melakukan itu? Aduh, kenapa saya dulu kok seperti itu ya? Betapa bodohnya saya. Tetapi kalau sampai di situ saja, belum membawa pada sebuah perubahan hidup, perubahan hati, perubahan pikiran, perubahan tindakan, itu belum bertobat. Itu baru sebatas pikiran saja. Contoh saudara, katakan seorang maling nih ya, yang ketangkap oleh polisi, dia sudah mencuri sepeda motor ya. Setelah ada bukti nih CCTV nih, ya kamu lagi. Bukankah kamu dulu tuh yang sudah mendekam di penjara baru keluar, sekarang kenapa kok mencuri lagi? Ya kan, pengampunan yang seringkali diberikan, ternyata disalahgunakan. Kenapa? Karena dia tidak berubah, dia baru sadar, iya ya, saya kok berdosa ya, saya kok salah ya, kemudian waktu di penjara mungkin dia menyesal. Tapi itu belum membawa kepada perubahan yang di dalam. Dia belum mengatakan, saya tidak mau melakukan hal itu lagi. Saya tahu itu salah, sudah menyakiti hati orang banyak. Tetapi itu belum membawa pada pertobatan yang sebenarnya, ya. Ketika dia keluar dari penjara, dia melihat nih ada lagi nih sepeda motor ini, aduh, keluaran terbaru, kuncinya nempel lagi. Wah, kesempatan ini, mumpung ada kesempatan dia ambil, ya. Sebelum, ya, kalau orang tidak bertobat, dia hatinya tetap akan gelisah. Pikirannya akan terus bekerja bagaimana caranya saya mendapatkan barang yang bagus itu supaya bisa berpindah tangan. Ya. Orang-orang yang semacam ini bukannya bertobat. Tobatnya tobat tomat. Habis tobat kumat gitu ya. Namanya tomat ya. Artinya dia enggak bertobat beneran. Mungkin ketika dia melakukan perbuatan yang berdosa, dia mengatakan, ya maaf ya saya khilaf. Waktu itu saya tuh dengar bisikan setan. Yang disalahkan setannya justru. Itulah yang terjadi ketika dia tidak benar-benar bertobat. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pertobatan? What is repentance? Ya, pertobatan itu adalah, it is a change of mind, perubahan pikiran. That leads to a change of heart. Ya, dari pikiran itu memimpin pada perubahan hati, dari pikiran ke hati, ya.
That leads to a change of action. Setelah sampai di hati, itu muncul dalam tindakan. Ya, kalau cuma di pikiran tok, katakan saya menyesal, saya tidak mau melakukan hal itu lagi, tapi tidak sampai ke hati, diyakini dan diamini, tidak sampai pada tindakan, itu belum bertobat. Ya, dalam keselamatan, dalam konteks keselamatan, perubahan ini termasuk berbalik dari dosa atau meninggalkan dosa dan berbalik menuju kepada Allah. Maaf. Inilah yang dimaksud dengan pertobatan. Meninggalkan dosa dan berbalik menuju kepada Allah. Banyak orang yang mendengar khotbah Petrus itu kemudian setelah mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus, mereka merasa gelisah dan penuh penyesalan. Tapi apakah jaminan mereka telah bertobat? Apa jaminan? Ternyata ada 3.000 orang yang bertobat saat itu setelah mendengar khotbah Petrus. 3.000 saudara. Tapi yang berkumpul berapa ribu? Jauh lebih besar. Di mana sisanya? Apakah mereka bertobat? Tidak dikatakan demikian. Karena yang dikatakan hanya 3.000. Lalu sisanya mereka enggak bertobat. Saudara, mungkin di antara mereka ada yang melihat Yesus saat 2 bulan yang lampau diarak rame-rame masuk ke kota Yerusalem dan orang banyak berteriak, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Sambil melambai-lambaikan daun palma, ya, kita pernah memperingati, ya, Minggu Palma. Mungkin di situ ada orang-orang yang saat itu hadir, ada di peristiwa tersebut. Ada pula yang mungkin menyaksikan bagaimana Yesus diarak, Yesus dianiaya, dicambuk, dihakimi di hadapan Pontius Pilatus. Mungkin juga di antara mereka ada yang masuk di dalam perkumpulan orang-orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Di antara mereka ada yang hatinya tergetar dan menyesal. Tetapi ada juga yang tidak tergetar hatinya. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan salah, tetapi mereka tidak mengakui kesalahannya. Mereka tidak bertobat. Itu sebabnya ketika orang banyak bertanya kepada Petrus, what shall we do? Apa yang harus aku lakukan? Petrus dengan jelas, dengan gamblang menjawab, bertobat. Ya, Petrus enggak mengatakan, kamu enggak apa-apa, enggak usah berbuat apa-apa. Yesus sudah mati untuk dosa-dosamu kok. Yesus sudah menjadi tumbal. 50 hari yang lalu ketika kamu salibkan dia. Enggak usah. Tuhan, Petrus tidak mengatakan, kamu cukup sekarang berdoa, minta Tuhan masuk ke dalam hatimu. Enggak, saudara. Petrus dengan jelas mengatakan, setelah kamu menyesal, setelah kamu bertanya, ayo ada usaha untuk berbuat sesuatu perubahan. Ya. Setelah Yesus ada di dalam hati kita, setelah kita sadar akan dosa-dosa kita, apa yang harus kita lakukan? Petrus dengan tegas mengatakan, bertobatlah kamu. Bertobat itu artinya sekali lagi perubahan yang radikal, bukan perubahan yang sedikit-sedikit ya. Memang ada, tetapi kalau cuma sedikit terus berhenti, itu belum berubah ya. Perubahan yang radikal. Pikiran, hati, tindakan, arah hidup yang dulunya mengarah pada dosa, sekarang mengarah kepada Tuhan. Perubahan semacam inilah yang menghasilkan sebuah perubahan hidup. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Ada actionnya, ada tindakannya, ada buah-buah pertobatan. Seperti yang dikatakan oleh Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada buahnya, ada hasilnya. Bertobat bukan sekedar di mulut saja, tapi dalam tindakan dan arah hidupmu itu sudah berubah.
Repentance is not when you cry. Pertobatan itu bukan ketika kamu nangis-nangis. Repentance is when you change. Pertobatan itu ketika kamu berubah. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Itulah yang diminta oleh Petrus untuk mereka lakukan yang dulu mereka enggak tahu. Mereka sudah salah menyalibkan orang yang tidak bersalah. Mesias yang mereka salibkan. Sekarang bertobatlah. Baliklah ke arah yang benar. Tindakanmu itu yang membuktikan buah pertobatanmu. Yang kedua, perintah yang Petrus sampaikan selain bertobat itu adalah dibaptis. Baptisan itu berasal dari kata Yunani baptiso yang berarti menyelam, memasukkan, menenggelamkan atau mencelupkan dalam air. Ya, itu arti kata baptiso, ya. Mengapa harus dibaptis? Ada 3 hal paling tidak ya, banyak sebetulnya ya. Yang pertama itu karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya di dalam amanat agungnya. Saudara ingat amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20? Yuk sama-sama. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu adalah amanat agung. Jadi di dalam amanat agung itu ada baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, saudara, itu adalah perintah Yesus sendiri kepada murid-muridnya, termasuk murid-murid pada zaman sekarang. Siapa dia? Saudara dan saya. Itu sebabnya baptisan air termasuk dalam 2 sakramen gereja yang diakui oleh gereja Kristen, yaitu sakramen yang pertama adalah perjamuan kudus dan yang kedua adalah baptisan air. Ya. Selain itu perintah dari Tuhan Yesus, yang kedua dikatakan Tuhan Yesus sendiri juga dibaptis. Dia bukan cuma ngomong doang, tapi dia juga melakukannya. Ketika dia akan memulai pelayanannya, dia datang kepada Yohanes Pembaptis yang sedang membaptis orang di Sungai Yordan dan dia mengatakan, aku mau dibaptis. Dan dia dibaptis. Siapa Yesus? Dia Allah. Kenapa dia harus dibaptis? Karena dia mau menuruti kehendak Allah. Dan itu juga yang diteruskan oleh murid-muridnya. Ya, kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, murid-murid juga membaptis. Dan itu terjadi pada murid-murid Yesus sampai hari ini. Ya, kita tetap membaptis. Nah, minggu depan kita akan melaksanakan baptisan di gereja ini. Ya, ada 2 orang yang sudah menyatakan diri, saya mau dibaptis. Apa sih maknanya baptisan itu? Yang pertama, itu adalah lambang kematian dan kebangkitan Kristus. Terus apa kaitannya dengan saya? Ketika saudara dibaptis berarti saudara ditenggelamkan. Saudara dikuburkan. Saudara mengidentifikasi diri dengan kematian Kristus. Apa artinya kematian? Kematian secara rohani, yaitu meninggalkan hidup yang lama, yang berdosa. Saudara kubur. Ya, lalu bukan berarti dosa-dosaku hanyut, kena air, hanyut semua begitu ya. Kemudian waktu saya dibangkitkan, tada, saya punya hidup yang baru. Seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa. Oh, bukan itu saudara. Ini lambang kematian Kristus, yaitu kematian terhadap dosa-dosa kita yang lama. Dan ketika kita dibangkitkan kembali, itu adalah kita melambangkan kebangkitan Kristus. Hidup yang lama sudah kita tinggalkan dan sekarang aku bangkit di dalam sebuah kehidupan yang baru. Yang berubah dari yang lama. Ya, karena itu yang lama sudah dikubur dan sekarang aku bangkit. Ya, jadi itu lambang kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Yang kedua itu sebagai tanda pertobatan dan bukti pengakuan iman kepada Tuhan Yesus.
Ya, ada banyak contoh bagaimana murid-murid membaptis ya. Filipus ketika di kota Samaria ketika dia menginjil, dia membaptis orang-orang yang percaya setelah mendengar Injil yang disampaikan. Mereka minta dibaptis. Mereka mengatakan, terus aku harus gimana dong? Ya dibaptis, mereka dibaptis. Ya. Kemudian kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 38, bagaimana seorang sida-sida atau pegawai tinggi kerajaan Ethiopia, bukan orang Yahudi. Ya, ketika dalam perjalanan dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, tapi dia nggak ngerti ini apa sih, ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Ya tiba-tiba Tuhan utus hambanya Filipus untuk datang dan bertanya kepada sida-sida Ethiopia itu, kamu sedang membaca apa? Ya, setelah kemudian ada percakapan, Filipus menerangkan maksudnya, oh Nabi Yesaya itu ngomongnya gini-gini loh. Ya, setelah dia paham, lalu sida-sida ini bertanya, itu ada air, bolehkah saya dibaptis? Dan kemudian dia dibaptis. Jadi hal itu diteruskan oleh murid-murid Yesus sebagai tanda orang itu sudah bertobat dan mengakui Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi makna baptisan air itu adalah tanda pertobatan dan pengakuan iman kepada Yesus. Yang ketiga, itu sebagai pernyataan masuk di dalam persekutuan gereja Tuhan yang universal, yang kudus dan am. Ya. Jadi ketika saudara dibaptis, saudara itu terhisap atau terhitung di dalam kelompok anggota tubuh Kristus, gereja yang kudus dan am. Artinya kelompok orang percaya dari segala zaman yang percaya kepada Yesus, yang sudah mati pun masuk hitungan, pokoknya dia percaya Yesus sampai yang akan datang. Ya, seluruh dunia, enggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia itu adalah kelompok gereja yang kudus dan am. Gereja secara universal atau yang disebut tubuh Kristus. Ya, jadi itu tanda saudara sudah legal, sah. Saudara masuk di dalam kelompok keluarga Allah. Nah, dari penjelasan ini saudara kita bisa maklum betapa pentingnya baptisan air, walaupun itu tidak menentukan keselamatan saudara. Ya, saya mau jelaskan sekali lagi, bukan berarti kalau saudara sudah dibaptis, saudara pasti selamat. Enggak. Yang menentukan keselamatan saudara siapa? Apa? Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, dan keselamatan itu diberikan sebagai karunia kepada saudara. Saudara bisa baca Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Itu sebabnya di dalam amanat agungnya Yesus menyebutkan tentang perintah baptisan ini. Karena itu penting untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi manusia. Bukan menyelamatkan tapi menggenapi rencana keselamatan Allah bagi manusia. Juga bukan sekedar ritual masuk ke dalam gereja lokal. Oh, saudara sudah jadi anggotanya gereja Eka ya. Oh enggak, udah jauh lebih penting dari itu. Ya. Selanjutnya dikatakan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya orang yang dibaptis itu dia sudah menyatukan dirinya dengan Yesus. Ya. Dia mendeklarasikan diri untuk mau bersatu dengan Kristus dan mau melayani dia. Menjadi satu dengan Kristus. Itu sebabnya dibaptisnya dengan nama Yesus Kristus. Sebetulnya formula yang lengkap dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, bukan hanya Yesus saja. Ya, tetapi tiganya harus menjadi satu. Nah, setelah dua hal perintah, yaitu pertama adalah, perintah pertama tadi apa? Petrus mengatakan, bertobat. Yang kedua, dibaptis. Kemudian tibalah pada hal yang kedua yaitu janji. Ya, Petrus memberikan janji apa yang akan dialami oleh orang-orang yang sudah menuruti perintah tadi, yaitu bertobat dan dibaptis. Janjinya apa? Dalam ayat 38, engkau akan menerima pengampunan dosa. Engkau akan menerima pengampunan dosa. Ya, sekali lagi,
Bukan berarti baptisan itu sudah melunturkan semua dosa kita terus tiba-tiba kita menjadi pribadi tanpa dosa. Enggak. Tetapi itu sebagai satu pernyataan mulai hari ini saya sudah meninggalkan yang lama. Saya hidup baru bersama dengan Tuhan. Baptisan itu hanya justru mengingatkan kita bahwa dosa-dosa kita itu sudah dibayar lunas oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Dosa-dosa kita itu sudah diampuni. Jadi saudara jangan terintimidasi, aduh kamu tuh jahat loh, kamu tuh gak layak loh jadi anak Tuhan, kamu tuh terlalu bejat. Jangan saudara, kalau saudara percaya, saudara bertobat, saudara dibaptis, dosamu diampuni. Ya, itu sebabnya setelah kita dibaptis, kita selalu mengingat akan kematian Kristus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Janji yang kedua, setelah kita diampuni, kita akan menerima karunia, yaitu berupa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang masuk dalam hati kita. Bukan karunia roh seperti berbahasa lidah ya, atau karunia-karunia roh yang lain, enggak. Tapi Roh Kudus itulah yang merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lalu janji ini diberikan kepada siapa? Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-39, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, yaitu kamu itu siapa yang dimaksud di sini? Orang-orang Yahudi yang berkumpul saat itu. Dan bagi anak-anakmu, yaitu keturunan mereka, keturunan yang bangsa Yahudi. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu orang non-Yahudi, yang bukan Yahudi, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Orang-orang yang lain yang bukan Yahudi pun, yang mereka yang dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya, kepada mereka itulah juga janji-janji itu diberikan. Jadi kepada siapa saudara? Kepada semua orang percaya, tidak peduli dia Yahudi atau bukan Yahudi. Saudara dan saya, kita bukan orang Yahudi, tapi kita berhak menerima janji Tuhan. Kalau kita mau percaya, kita akan mendapat pengampunan dosa dan kita akan menerima Roh Kudus. Nah, kemudian setelah Petrus mengatakan demikian, ada perintah, ada janji. 3.000 orang merespon. Dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Mereka bertobat dan dibaptis. Dalam ayat yang ke-41 ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi 3.000 orang merespon. Mereka bertobat dan dibaptis. Saudara, kesimpulannya apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara mengatakan saya sudah menjadi orang percaya kok, saya sudah dibaptis kok, saya sudah bertobat kok, terus sekarang aku harus gimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Bertobat itu bukan cuma satu kali pada saat kita bertobat dulu, kemudian kita waktu belum percaya Tuhan, kemudian menjadi percaya Tuhan, itu pertobatan pertama kali. Tapi ada pertobatan yang kedua, yaitu pertobatan tiap hari. Itu adalah dalam proses pengudusan kita. Setiap hari kita telah melakukan banyak kesalahan. Dan setiap hari pula kita harus bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Ya, jangan cuma satu kali cukup, enggak. Bertobat tiap hari sebagai proses pengudusan kita. Dan setelah itu, kalau saudara mengatakan saya sudah dibaptis kok, pelihara hidup barumu. Pelihara hidup kekudusanmu, lakukan perintah-perintah Tuhan serta amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka. Itu tugas kita. Saya tekankan berkali-kali kepada teman-teman yang akan dibaptis besok. Itu perintah yang harus kita lakukan. Kita bukan hanya bangga, oh saya sekarang sudah dibaptis. Tapi saudara sudah menjadi anggota tubuh Kristus, saudara punya tugas baru. Amanat agung itu harus dijalankan. Pergi, jadi saksi Tuhan.
bawa jiwa, baptiskan mereka, ya. Saudara nggak diharuskan baptis sendiri loh ya, bawa ke kolam renang langsung dicemplungin gitu, enggak. Harus melalui proses ya nanti ya, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih lagi. Jadi kita lakukan perintah Tuhan dan amanat agung Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan itu, kita enggak sendirian loh. Saudara mungkin mengatakan, saya enggak mampu, siapalah saya sendiri hidupnya masih enggak karu-karuan loh. Iya saudara, tapi saudara enggak kerja sendiri. Ada Roh Kudus, Roh penolong yang menguatkan, yang menghibur, yang mengarahkan saudara pada jalan yang benar. Itu sebabnya lagu yang tadi sangat indah. Roh Kudus, Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku. Roh yang dijanjikan yang turun dari surga. Itulah yang akan menuntun kita. Yang akan menguatkan pada saat kita lemah. Ingat, ada pribadi Roh Kudus di samping kita, di dalam kita yang akan menuntun kita. Itu sebabnya saat ini, mari saudara, what shall we do? Apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah tiap hari, mintalah pengampunan Tuhan untuk dosa-dosa yang saudara lakukan. Supaya hati nurani saudara tidak membatu, tidak mengeras. Yang kedua, pelihara hidup kekudusan. Dan mintalah Roh Kudus menuntun kita dari hari ke sehari. Kita nyanyikan lagu ini. Kau penolongku, Kau penghiburku. Roh yang dijanjikan, yang turun dari surga. Saya minta singer bisa maju ke depan untuk membantu. Nyanyikan lagu ini keluar dari hati saudara sebagai satu permohonan kepada Roh Kudus. Kaulah penolongku Roh Kudus. Kaulah yang menguatkan aku dalam menjalani kehidupan yang baru dalam Tuhan. Nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan satu permohonan. Kaulah penolongku. Penolongku.
surga memenuhi hidup kami saat ini. Roh Kudus penuhkan hidupku Tuhan dengan urapan yang baru. Roh Kudus penuhkan hidupku. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan Roh Kudus yang sama yang telah tercurah 2000 tahun yang lampau. Roh Kudus itulah yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara, yang menyadarkan akan dosa-dosamu dan membawa engkau pada jalan yang benar. Roh Kudus, ubahkan hidupku sekarang. Denganmu ku percaya, ku sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yesus, biarlah Roh Kudus itu memenuhi hidupmu sekarang, membawa engkau pada jalan yang benar, menyadarkan akan dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami saat ini. Kalau masih ada hati-hati yang keras dan membatu, Tuhan, hancurkan, pulihkan, sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh-Mu sedang bekerja dan akan terus bekerja dalam hidup setiap orang percaya. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada WM. Kami seluruh jemaat GKT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Grace pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hidup kita segenap kehidupan kita untuk menyenangkan Dia.
dicurahkan bagi kita, berkatnya selalu dilimpahkannya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Saya mengundang dengan hormat Bapak Yohanes untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Berdoa bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan doa dan juga bagi persembahan kita pagi hari. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kalau kembali Engkau melawat kami, kalau Engkau kembali berbicara kepada kami, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kehidupan kami terus menerus berbicara kepada kami, terus menerus mengingatkan kami, dan terus menerus Tuhan menyadarkan kami, sehingga Tuhan kami boleh mendengarnya, kami boleh menyadarinya, dan kami boleh berjalan terus menerus menurut jalan Tuhan. Kami boleh menyerahkan kehidupan kami dari hari ke hari, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dan kehidupan kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebab pagi hari ini kembali kami membawa diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami mau memberikannya sebagai Tuhan bagian daripada kehidupan kami. Kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Pakailah ini menjadi suatu bau dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan, yang akan membawa banyak kemajuan untuk nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan memakai semua pengurus sehingga dengan persembahan ini, oh Tuhan, nama Tuhan makin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga teringat untuk Ibu Susi, oh Tuhan, yang saat ini terbaring di rumah. Tuhan tolong berikan kekuatan dalam imannya sehingga dia boleh melihat ada pertolongan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Maya setelah menghadapi operasi dan saat ini sedang Tuhan beristirahat di rumah. Tuhan juga menjamah kehidupannya sehingga semuanya boleh ditolong oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga saudara kami Ping-Ping. Oh Tuhan, Tuhan tolong berikan kesembuhan dan kekuatan daripada Tuhan sehingga semua boleh dijamah oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga kami berbahagia, oh Tuhan, untuk Ibu Susi Bianto yang pada tanggal 15 lalu, oh Tuhan, berikan 1 tahun lagi dalam hidupnya. Demikian juga saudara kami David yang oh Tuhan merayakan ulang tahunnya pada tanggal 17. Tuhan berkati mereka, berlimpahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka sehingga mereka makin
makin mencintai Tuhan, makin dekat kepada Tuhan dan berkat-Mu limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami yakin Tuhan Kau menyertai kami, karena kami rindu berjalan terus-menerus bersama dengan Tuhan. Memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, memberkati kami yang sudah melayani Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, arahkanlah tangan-Mu dan hatimu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita katakan Manuel, Manuel. Ambil komitmen untuk mengatakan Tuhan, aku mau menurut kepada perintah-Mu, kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku, dan kami mau memuliakan Engkau senantiasa.